Rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara kita Integrity in Action Talk bersama dengan saya Agus Jamil, dan acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Tahiyah Foundation bekerjasama dengan Yayasan Pensiunan Chevron Caltex Indonesia. Rekan-rekan sekalian, pagi hari ini kita mempunyai tamu istimewa, yaitu Bapak Yanto Sianipar. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi, oke. Pak Yanto Sianipar adalah Presiden Director dari Pen Consulting, tetapi juga beliau dulu adalah Senior Vice President Pak ya, Senior Vice President di PGPA Chevron Indonesia. Ya, betul. Oke. Baik, jadi ini seperti kita ketahui, kita mau bincang-bincang mengenai integrity in action, atau integritas di dalam pelaksanaan. Bagaimana kita melaksanakan? Rekan-rekan muda sekalian, dimanapun Anda berada pagi ini, saya akan menanyakan nih pertama, Pak Yanto, integritas itu menjadi isu di tempat kita di Indonesia untuk banyak hal. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah integritas menurut Pak Yanto sendiri, itu maknanya apa Pak? Maknanya? Ya, baik. Kira-kira nggak usah yang definisi buku lah. Gitu. Ya. Betul, memang definisi integritas banyak ya, tapi saya melihat satu benang merah, bahwa integritas itu merupakan sesuatu yang utuh, yang mempunyai bagian beberapa elemen gitu ya. Yang pertama tentunya kepatuhan, ya kan? Kepatuhan. Lalu yang kedua kejujuran. Kejujuran. Ketiga, keteguhan. Keteguhan, oke. Yang keempat mungkin konsistensi. Konsistensi, ya. Jadi gabungan itu menjadikan satu kesatuan yang berwujud integritas seseorang. Iya. Apabila keempat elemen itu muncul di dalam karakter dia ataupun sifat-sifat dia dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan. Gitu. Baik. Saya melihat itu sih maknanya. Baik, jadi makna yang terdiri dari 4 yang harus ada pada seorang individu yang menegakkan integritas. Integritas ya. Jadi kepatuhan, kejujuran, keteguhan dan konsistensi. Baik, itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita ingat itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 nilai tadi, 4 sifat tadi dalam menegakkan integritas itu yang katakanlah pernah dialami sebagai contoh dalam kehidupan, baik kehidupan lah, artinya juga dalam karier segala. Mungkin ada contoh yang bisa di-share sama kita. Sebelum contoh saya tambahin sedikit ya, bahwa keempat elemen tadi tentunya didasari oleh satu values atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kalau dia pribadi. Tapi kalau perusahaan tentunya values perusahaan. Sebagai panduan utama di dalam menegakkan integritas. Ya, setiap perusahaan punya values. Setiap kita punya values, ya kan? Nah, itulah yang dijadikan referensi utama, menjadi dasar kejujuran tersebut, konsistensi tersebut, kepatuhan tersebut, dan juga apa tadi yang pertama, kejujuran ataupun keteguhan tadi, ya. Teguh di dalam nilai-nilai, konsistensi dalam nilai-nilai, ataupun jujur di dalam nilai-nilai dan lain-lain. Jadi itu penting sekali, karena kalau kita tidak punya referensi yang utama, kita akan terombang-ambing, ya kan? Dan itu dasar dari semuanya. Jadi dalam satu perusahaan, values akan diturunkan sampai kepada kegiatan di lapangan di ujung area operasi mereka, bukan hanya di kantor utama, bukan hanya di tingkat pucuk pimpinan manajemen, tetapi kepada pekerja yang melaksanakan di lapangan di ujung tombak. Jadi kalau ada values yang tidak sampai ke bawah, perusahaan tidak akan mampu mempertahankannya. Itu adalah milik semua orang yang ada di perusahaan ataupun pegawai perusahaan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, contoh-contohnya banyak ya, contoh daripada integritas ya. Kalau saya mau menarik ke pengalaman waktu bekerja di Chevron, integritas diwujudkan dalam peraturan yang sangat tegas dan konsisten. Konsekuensi daripada pelanggar peraturan ataupun bisnis etik itu ditegakkan dengan tidak tebang pilih. Siapapun itu bisa mendapatkan katakanlah quote unquote hukuman ataupun konsekuensi gitu ya. Jadi
contoh-contoh itu nyata, dan kalau kita lihat kembali ke Chevron, pegawai yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun itu membawa kebiasaan yang dia pakai di dalam perusahaan keluar juga. Contoh ya, dulu saya masuk ke Chevron 84, seat belt itu masih jarang di luar. Ya kan? Okay. Lalu saya masuk, itu adalah keharusan. Kalau tidak pakai seat belt dihukum gitu ya. Lalu saya keluar Pekanbaru, saya masih pakai seat belt. Orang heran, ngapain pakai seat belt gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sudah lazim dilakukan pada saat itu. Dan itu contohnya bagaimana seseorang yang sudah menghayati kultur dari suatu perusahaan, values dibawa keluar juga. Nah, terus yang kedua, housekeeping gitu ya, kerapian dalam bekerja ataupun melakukan kegiatan. Itu pun dibawa juga ke rumah gitu. Okay. Naik tangga berhati-hati, ya kan? Ataupun kebersihan, ataupun bahkan sampai penggunaan air, penggunaan listrik yang hemat, itu kan kebiasaan dari perusahaan sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau boleh saya bahwa potong sedikit, tidak selalu dari seorang individu kemudian dia menerapkan ke perusahaan, tetapi juga kemudian perusahaan corporate culture itu sendiri sebetulnya juga bisa mempengaruhi masyarakat melalui anggotanya gitu, melalui pegawainya itu, membawa kebiasaan, misalnya tadi pakai seat belt gitu ya. Ternyata bukan hanya peraturan ini, tapi juga kemudian bisa. Betul. Jadi itulah integritas yang sudah menjadi darah daging. Masuk darah daging. Tidak hanya sekedar ikut peraturan karena dipaksa perusahaan atau pimpinan gitu. Contoh yang kedua, saya masuk Chevron itu 84, begitu melihat camp ataupun perumahan, saya bisa membedakan bahwa ini perusahaan memang disiplin. Naik bus aja, nggak boleh di mana-mana gitu. Di halte. Harus di halte. Masuk kerja, pakai sirene. Saat itu masih pakai, ya. Sekarang nggak pakai. Tapi artinya orang melihat Chevron pada saat itu perusahaan yang disiplinnya luar biasa. Dan dua hal yang saya catat ya waktu di Chevron, yang paling utama adalah disiplin, yang kedua adalah etika bisnis. Artinya semuanya itu didasarkan pada values yang kuat. Contohnya begini, saya tuh sangat heran waktu itu hanya untuk memakai mobil Chevron, ngambil mobil itu harus pakai kertas namanya GO 113. Saya bilang untuk apa GO 113 ini? Hanya nulis untuk minta. Kalau di luar mungkin udahlah ambil mobil. Tapi GO 113 itu contoh daripada disiplin perusahaan supaya semua mempunyai sistem yang kuat. GO 113 itu satu formulir resmi yang harus diisi ya. Jadi general order gitu untuk kita pinjam mobil gitu ya. Pinjam mobil. Untuk kepentingannya harus jelas untuk apa. Makan ke mess hall aja pakai itu. Pakai itu. Oh ya, itu surat sakti untuk macam-macam. Dan saya sangat hafal GO 113. Itu impresif ya bagi saya, kok hebat ya perusahaan ini. Pegawainya patuh sekali. Nggak mau di bypass gitu loh. Ya kan? Nah itu yang kedua yang saya bilang, ketiga mungkin ya, bahwa integritas juga menyangkut sistem. Jadi tidak hanya manusianya tapi sistemnya harus kuat. Sistem yang integritas juga. Jadi manusianya integritas, sistemnya juga integritas. Karena apa? Kalau sistemnya tidak konsekuen, nggak ada yang mau ikut. Mas Agus melakukan kesalahan didiemin. Saya melakukan kesalahan dihukum gitu. Sistemnya nggak integritas. Kenapa dia dihukum saya tidak? Gitu, atau kebalikan gitu kan? Tidak adil ya. Tidak adil. Mengakibatkan pegawai itu merasa dibeda-bedakan, ada dan diskriminasi. Tidak perlu melakukan ternyata. Tidak melakukan. Tidak harus. Tidak harus. Bisa juga kok dengan cara-caranya sendiri kan. Nah itu jadi sistemnya sendiri perlu. Nah kadang-kala itu hanya di atas kertas juga kan. Yang bedakan adalah bagaimana peraturan-peraturan di atas kertas oleh leadernya atau pimpinannya dengan pegawainya diikuti dengan baik. Itu baru masuk pada role model, keteladanan. Nah itulah artinya di dalam sering kita bicara tentang integritas itu hanya di mulut saja. Betul. Jadi kalau kita lihat, makanya tema pembicaraan kita itu adalah integrity in action. Artinya integritas itu bagaimana dilaksanakan, dan itu bisa berangkat dari individu atau bagaimana perusahaan itu kemudian membentuk individu karena kebiasaan-kebiasaan tadi itu ya.
Betul. Oke, ya. Betul. Itu yang saya dapatkan. Dan ada role model tadi mau disebutkan. Apa ini? Nah ini sebenarnya role model datang dari atas lah ya. Tapi dari bawah juga bisa. Bahkan pegawai biasa bisa memberikan contoh kepada atasannya. Tapi terutama sebenarnya diawali atau dimulai dari pimpinan. Ya kan? Role model di sini dari hal yang simpel aja ya. Seorang pimpinan kalau menunjukkan pada anak buahnya melanggar sedikit aja. Katakanlah merokok di ruangan gitu ya. Nggak boleh sebenarnya kan. Terus dia melanggar, nggak apa-apa lah sebentar kita merokok ya, maaf ya gitu. Apa dia, pegawainya bilang apa? Bisa kok bos saya melanggar, saya ke ruangan saya merokok juga deh. Bos saya juga begitu. Itu kan simple banget, orang bilang, kok gitu aja menjadi masalah. Tapi dimulai dari yang kecil. Dari yang kecil ya. Oke, mungkin Pak Yanto ada... Seatbelt juga tadi kan contohnya. Kalau bosnya nggak pakai seatbelt, masa anak buahnya pakai seatbelt. Iya, oke. Contoh, oke. Ada nggak satu contoh yang yang kecil-kecil juga gitu, yang kira-kira ini kita yang muda-muda ini bisa nih? Mengenai role model? Iya. Ada yang baik, atau pengalaman ya? Yang baik atau yang buruk? Saya pikir yang baik ya. Baik, jadi saya sangat mengagumi pimpinan-pimpinan di Chevron. Sekali lagi saya kerap Chevron 34 tahun. Oh, 34 tahun. Jadi cerita saya Chevron yang banyak. Pimpinan Chevron itu dipilih memang betul-betul karena seleksi yang mengikutkan integritas. Saya yakin itu. Dan saya sangat salut dengan seluruh presiden direktur Chevron sejak Pak Tahia. Itu integritasnya teruji lah. Kenapa mereka sampai ke level itu gitu ya. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka bekerja setiap hari. Ya kan? Masuk kerja disiplin. Lalu menggunakan fasilitas dengan tidak konflik of interest. Ya kan? Banyak loh kesempatan, ya kan? Saya sebagai pimpinan bisa bilang sama anak buah, tolong dong kirimin saya makanan yang di mesol itu, misalnya sekecil itu. Kayaknya ada steak di sana, kirim ke rumah ya. Bisa loh begitu. Anak buah saya takut loh kalau dibilang begitu. Tapi apakah pimpinan itu menjadi role model? Kan tidak. Dan itu contoh-contoh yang tidak pernah ada yang saya tahu ya dari pimpinan-pimpinan Chevron, saya kagumi itu gitu loh. Mereka tidak memanfaatkan itu untuk pribadi, ya kan? Lalu bagaimana dia berhubungan dengan orang luar, menghadapi pemerintah, itu contoh-contoh bagaimana mereka tetap kuat di dalam integritasnya. Contohnya misalnya ya, approval, persetujuan proyek, ya kan? Mungkin persetujuan ini internal atau dengan eksternal. Persetujuan proyek, ya kan? Saya sebagai pimpinan kan pingin tuh proyek cepat di-approve, ya kan? Kalau saya tergoda, saya akan tanya, apa yang membuat ini bisa cepat gitu. Pertama yang secara teknis pasti ada. Harus lengkap datanya lah, justifikasi harus kuat, yang ketiga macam-macam. Tapi ada yang mungkin saya tergoda untuk memberikan sesuatu. Katakanlah, kita besok main golf ya Pak ya. Misalnya, saya menggoda mereka untuk ikut cara saya untuk dapatin persetujuan gitu. Nah itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan saya tahu sekali lagi ke Chevron, saya sangat meyakini dan saya sendiri melakukannya tidak mencoba-coba hal tersebut. Tidak mencoba hal-hal yang seperti itu ya. Jadi terima kasih. Itu kalau tadi misalnya contoh kecil yang saya pernah dengar juga cerita tentang approval internal nih, approval untuk misalnya mentraktir tamu gitu ya, mentraktir tamu gitu ya. Kan itu bisa aja makannya berapa, lapornya berapa begitu ya. Nah gitu ya. Bagaimana ini? Ada hal-hal kecil nih yang kayaknya menarik nih, mungkin saya pernah dengar. Saya pernah menjadi pengurus klub. Ingat pengurus klub pernah di Chevron banyak klub-klub ya. Iya banyak klub. Waktu itu kita bikin program, masukin budget ke recreation namanya. Ini untuk yang belum pernah mendengar. Jadi klub itu misalnya ada klub golf, klub badminton, klub apalagi klub tenis gitu ya, klub macam-macam gitu. Klub ini Mas. Kita bikin program, masukin budget ke recreation. Keluarlah uangnya kan. Lalu setelah dipakai, kita membuat laporan, ya kan? Apakah uang itu habis atau kurang atau lebih, ya kan? Nah biasanya itu pakai kwitansi, dari orang yang kita katakanlah untuk beli kaos atau beli bola, ada kwitansi. Zaman itu saya bisa bekerja sama, naikin dong nilainya.
supaya uang lebihnya untuk saya. Tergoda nggak kita di situ? Iya, iya. Sangat menggoda. Iya. Sangat menggoda. Iya. Perusahaan pokoknya kwitansinya A, ya saya bayar A gitu. Iya, iya, iya. Tapi A-nya ini A bener atau A bohong. A bener, ya, ya. Nah itu salah satu yang peluangnya bisa ada kalau kita tidak patuh terhadap perusahaan, peraturan atau jujur di dalam. Tapi ini faktornya di individunya untuk mempertahankan integritas atau memang aturannya gitu. Bisa individunya, bisa kelompoknya juga. Atau juga lingkungan itu, artinya culture-nya itu yang membuat seorang itu ada mengalami peer pressure kalau ada tekanan itu begitu menarik ya. soal lingkungan ya. Ya, lingkungan. Justru itulah yang saya bilang tadi, perusahaan lingkungannya diciptakan sedemikian rupa sehingga orang-orang untuk melakukan itu merasa bersalah. Merasa bersalah. Sama dengan kita kalau kita semua umat beragama ya. Kalau kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kan kita merasa bersalah. Sampai begitunya lah kita di perusahaan. Hal sekecil apapun. Sampai masuk kerja terlambat pun saya merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya kan? Karena betul-betul udah dihayati gitu ya. Jadi kembali kepada soal reimbursement ataupun pembayaran-pembayaran yang bisa di markup itu saya melihat ada godaan, tapi dengan adanya kultur yang kuat, saya yakin ya kalaupun ada kecil sekali lah. Contohnya aja. Iya. Baik. Sekarang kalau misalnya kita tadi suasana atau lingkungan yang membentuk ya, baik itu melalui peraturan atau culture begitu ya. Nah, kalau misalnya seorang individu ini, secara umum kan orang berada di mana-mana nih, belum tentu dia berada di satu korporasi yang disiplin begitu ya. Kebanyakan kita justru malah di lingkungan yang, lingkungannya ini boleh dibilang, maaf ya, kotor lah gitu ya lingkungan. Bagaimana itu mempertahankan kalau begitu, kalau di situasi yang seperti itu tuh? Kembali ke pribadinya. Pribadi, kan? Ya kan? Pada akhirnya pribadi juga yang memutuskan. Perusahaan memberikan peraturan ataupun mengawal itu semua kembali kepada pribadinya, apakah dia bisa teguh dan tadi jujur dan lain-lain. Nah, bagaimana menghadapi situasi yang quote-unquote tidak kondusif lah ya, itu mau tidak mau kita tetap bertahan dengan values yang kita katakan. Mungkin orang tidak suka, silakan. Atau orang tidak mau bekerja sama dengan kita, konsekuensinya seperti itu. Tapi kita harus membawa satu hal yang perlu disampaikan kepada mereka, bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kebahagiaan bersama gitu. Bukan untuk saya atau untuk bapak atau ibu saja, tapi untuk kita berdua. Apa yang kita lakukan secara jujur ini untuk kita berdua, bukan untuk saya saja gitu. Jadi jangan sampai kesannya saya seperti orang yang quote-unquote kayak orang suci saja, bukan masalah kesucian. Tapi untuk kita berdua, untuk ke semua pihak gitu loh. Untuk mempertahankan itu ada pressure tentunya. Pasti. Ya, pressure. Pertama kalau di dalam hati, ini jujur lah. Nah itu ya. Kan? Atau saya merasa tertekan. Tertekan, nah itu dia. Atau terasing, tidak disukai. Iya. Pernah nggak ngalamin? Pernah ya? Oke. Tentunya sering gitu ya, barangkali gitu ya. Saya suka. Nah, misalnya ada, ketika mengurus atau mendapatkan apa begitu ya, izin atau apa gitu ya. Mungkin persepsi itu ada ya, approval gitu ya. Bahwa perusahaan-perusahaan quote-unquote ya yang lebih kepada perusahaan apakah itu perusahaan asing atau perusahaan besar gitu ya. Ada kesan arogan gitu kalau mengatakan, ini kayaknya perusahaan ini tidak mau mentolerir ataupun memberikan kesempatan kepada hal-hal seperti itu ya. Jadi ini menjadi arogan, dianggap sombong, tidak favorable, ya jangan jadi tidak diajak untuk bekerja sama karena tidak cocok gitu ya dengan kemauannya. Konsekuensi itu tetap harus dihadapi. Kalau persetujuan proyek terlambat karena itu, ya mau tidak mau kita harus dapatkan konsekuensi yang seperti itu gitu ya. Ada nggak cerita pengalaman yang real? Ya sebenarnya gitu. Kalau mau pengalaman yang paling banyak orang tahu kasus bioremediasi lah. Bioremediasi ya. Kalau mau
kita mau coba-coba bermain cepat supaya bypassing prosedur mungkin bisa. Ya dengan segala macam cara. Tapi kita nggak melakukan itu. Ya kan? Atau yang kedua project drilling atau project-project kayak steam flood dulu ya di Duri ya. Ataupun geothermal di Salak, Darajat. Itu waktu kita ngurus perizinan misalnya, itu banyak challenge-nya, baik dari pihak-pihak berwenang maupun dari masyarakat. Nah, banyak kesempatan untuk membypass atau melewatkan prosedur supaya mempercepat gitu ya. Kita nggak lakukan. Tidak lakukan. Konsekuensi memang lambat. Akhirnya lambat. Dan mau tidak mau kita hadapi konsekuensi itu. Karena pada akhirnya orang melihat, oh benar dia ternyata. Itu yang mau kita harapkan. Di awalnya mungkin mengatakan, oh, itu kenapa sih sulit sekali orang-orang Chevron itu misalnya. Tapi pada akhirnya mengatakan, ternyata benar yang mereka lakukan. Tetapi secara corporate ya, atau gimana, ada rewardnya apa? Kalau kan ini lambat itu biasanya bikin jadi masalah gitu ya. Tapi ini willing to take the risk untuk menjadi agak lambat dikit gitu. Tetapi mendapatkan, oh benar ini gitu. Itu apa itu anunya? Ya saya beruntung karena perusahaan memaklumi. Memaklumi itu ya. Kalau keterlambatan itu akibat kita teguh dengan integritas baik pribadi kita maupun perusahaan gitu. Dan itu menguntungkan. Menguntungkan. Pada akhirnya menguntungkan. Ya. Mungkin awalnya orang melihat itu kan akibatnya lambat kan. Gitu. Tapi yakinlah suatu saat mengatakan ternyata mereka yang benar gitu. Baik. Itu yang saya pahami ya, saya yakini gitu. Oke, jadi memang challenge itu ada untuk tantangannya adalah tergoda untuk cepat-cepat, buru-buru gitu ya. Dan kita agak membypass ya, lebih tepatnya membypass gitu. Tetapi ketika tidak membypass peraturan, itu juga ternyata akan memberikan reward yang bagus. Dan itu pengalaman real gitu ya yang dialami. Baik, ya. Pak Yanto, ada lagi Pak? Ya. Saya mau sedikit, mungkin kebetulan ada pertanyaan yang menggelitik siapa figur. Itu ya. Saya ingin mentanyakan itu. Siapa figur nih yang untuk menjadi untuk mempertahankan integritas itu. Saya mau sebut nama boleh? Boleh. Yaitu Bapak Amin Sunaryadi. Pak Amin Sunaryadi, Mantan Kepala SKK Migas. Kan? Dia berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun di SKK Migas. Dan sepanjang dia memimpin SKK Migas, saya melihat bagaimana dia berusaha untuk menegakkan integritas di perusahaan atau di SKK Migas. Dan dia punya prinsip, kalau nggak salah 3 no atau 4 no itu. Salah satunya adalah no luxurious hospitality. No luxurious hospitality. Artinya tidak ada hospitality atau pelayanan yang lux. Jadi pegawai-pegawai SKK Migas pada saat itu dilarang untuk menerima pelayanan yang lux. Katakanlah hotel bintang yang bintang 5 misalnya, mobil mewah gitu. Nggak bisa flexing ya, kalau bahasa sekarang kan flexing, nggak bisa flexing. Itu saya ingat banget, no luxurious hospitality. Sampai kita menerima mereka pun kalau ada kunjungan, dia tidak setuju kalau kita menyediakan yang luxurious. Kedua, no bribe udah pasti, tidak ada KKN. No, satu lagi apa gitu, ada berapa yang menurut saya itu membuat kultur pada saat itu ya, mudah-mudahan sekarang juga seperti itu, kultur SKK Migas dengan kita jadi serasi gitu. Ternyata sama gitu kemauannya Pak SKK, Pak Amin pada saat itu. Sharing the value ya. Sharing the value. Sharing the value antara corporate dengan authority atau regulator gitu yang peraturan. Sehingga itu membuat sinergi positif ya untuk organisasi. Dan itu dimulai dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Jadi seorang figur yang bisa menjadi contoh ya, Yang kedua saya selalu mengagumi seperti yang saya katakan tadi, several leaders, all president directors. All president director itu, karena melalui seleksi yang bagus gitu. Luar biasa. Sehingga menjadi contoh buat orang-orang di bawahnya ya. Yang itu membuat Chevron sampai selesai yang di Rokan bisa bertahan, kinerjanya seperti itu luar biasa. Karena pimpinan yang berintegritas tinggi. Baik.
Bukan saya memuji-muji, tapi ya, saya percaya ini soalnya kalau sedang menjabat mungkin bisa aja ini apa namanya memuji-mujinya, tapi kalau sudah lewat gitu ya, sudah lewat artinya betul. Ini apa namanya betul ya, genuine ya, saya percaya ya, genuine, saya percaya ya. Oke. Jadi itu mungkin yang mungkin supaya teman-teman bisa mencoba melihat figur-figur seperti mereka itu sebagai contoh. Jadi untuk kita yang muda-muda itu juga kita mestinya kita bisa juga memilih figur-figur kita sendiri ya. Ya figur kita. Betul, di sekitar kita pasti ada tokoh-tokoh yang punya karakter menjaga integritas itu ya. Kalau secara personal Pak Yanto, pada waktu muda nih, ini karena kebanyakan yang muda yang nonton nih, yang pada waktu muda ini ada nggak figur yang boleh bilang ya entah guru lah, orang tua atau siapa, atau dari buku atau apa gitu? Kalau boleh saya memulai dari lingkungan rumah dulu ya. Rumah, ya, oke. Maaf, biasanya kadang-kadang terlalu biasanya klise lah, orang tua, ayah, ibu sebagai contoh ya. Tapi kalau bagi saya, ayah saya itu menjadi figur yang luar biasa karena dia sangat mengandalkan budaya, ya maaf saya orang Batak ya, budaya Batak sebagai values yang harus dipegang. Di samping agama tentunya ya, valuesnya pasti ada dari agama. Tapi saya melihat budaya menghargai orang lain, menghormati yang lebih tua, lalu memberikan kesempatan kepada yang lemah untuk bertoleransi, ramah segala macam, itu datangnya dari ayah dan ibu lah ya, tapi ayah lebih menonjol. Ayah lebih menonjol dalam membentuk karakter. Itu figur waktu saya masih kecil. Masih kecil, iya. Setelah mahasiswa, orang banyak cerita, zaman saya kan zaman demo yang banyak aktif ya, orang ngomong soal tahun 70-an, 80 saya 79 kan, 79, oke, perpindahan itu ya. Ngomong orang Pak Hugeng gitu ya, orang yang sangat dikagumi gitu kan. Lalu ada Pak siapa lagi waktu ya, itulah beberapa orang pimpinan Indonesia yang menurut saya bagus-bagus. Pak Sutami kalau nggak ada. Pak Sutami yang sangat rendah hati gitu kan. Karena pada dasarnya orang-orang yang terpilih itu dia banyak sekali tergoda untuk melakukan sesuatu yang ya karena memang kesempatannya ada. Tapi orang-orang seperti itu bertahan. Tapi tetap ada orang-orang seperti itu, tetap ada di dalam sejarah, baik itu di dalam corporate atau di pemerintahan atau di dalam keluarga seperti tadi Bapak kita sendiri pun juga bisa. Dari di mana-mana. Jadi mari kita lihat nih, kita selek sendiri di sekitar kita tentu ada tokoh-tokoh yang pilih lingkungan yang benar juga ya. Lingkungan yang benar ya. Itu juga salah satu. Iya. Supaya mempunyai teman-teman yang membawa kita ke jalan yang benar juga. Baik, makasih Pak Yanto. Ada lagi mungkin ada ada terakhir nih ke depan nih ke depan nih tantangannya makin berat nih ya. Jadi kalau sekarang pun juga kita bilang suasananya kok banyak nih ya. Ini ada yang orang kita percaya tapi kemudian integritas itu tidak bisa ditegakkan begitu ya. Susah nih susah lah banyak itu. Tapi tentu ada harapan. Ada tantangan ke depan dan bagaimana caranya gitu. Kalau menurut Pak Saya melihat dua sisi loh Mas Agus. Ya. Sisi yang pertama coba yang positif. Oke. Dengan keterbukaan informasi. Ya kan, medsos dan lain-lain. Itu kontrol dari masyarakat. Kontrol dari pihak-pihak yang terkait terhadap integritas seseorang itu bukan gampang ya. Ada forumnya, ada medianya sekarang ya. Dulu kan enggak. Boleh dibilang ada orang sekarang bilang orang kan banyak citizen netizen yang bisa melakukan kontrol ya. Oke. Itu positif kan? Positif, iya. Ada sistem yang membuat orang-orang akan takut berbuat yang tidak karena ada kontrol itu. Ada kontrol, iya. Yang kedua yang negatif tentu saja ya. Saya melihat secara bisnis orang pingin cepat. Oke. Pingin berlomba dengan cepat. Nah di situ ada kemungkinan orang mencari-cari ruang jalan untuk pintas tadi itu. Jalan pintas bypass. Iya. Atau yang ketiga negatifnya juga karena itu kita perlu mempertahankan kultur yang kuat itu ya, budaya ataupun karena budaya kita itu budaya positif loh ya. Di mana budaya apapun di Indonesia itu pasti mengajarkan yang pasti positif. Pasti ada nilai positif. Seperti tadi disinggung dari keluarga, dari nilai-nilai Batak yang sangat disiplin dengan hubungan keluarga antara
paman, bapak dan ibu itu sangat ketat gitu. Ada nilai yang bisa diambil dari situ saja ya. Itu luntur nggak? Iya. Artinya back to culture kita pun juga bisa di culture apa saja ya. Artinya karena itu anak-anak muda nih banyak yang meninggalkan itu karena nggak suka dengan ya contohnya adat Batak tuh anak-anak muda mungkin proses tanya kalian suka nggak dengan adat Batak, belum tentu. Mereka itu nggak praktis ya kan, terlalu banyak lah upacara sana sini. Padahal upacara itu menjamin tadi itu integritas satu hubungan dan lain-lain. Cross check ada ya. Ada cross check, ada saling menghormati, saling mengingatkan. Di situ kan sebenarnya. Tapi kalau itu luntur mungkin ada pengaruh juga negatif. Baik. Ya, saya kira itu ya. Jadi in the future tantangan banyak, tetapi ada ketika perubahan dengan adanya social media, teknologi, interaksi manusia beda. Ya, itu ada positifnya, juga ada negatifnya, dan yang negatif, yang positif juga bisa kita gali dari culture kita yang belakang ya. Baik, ya. Ya, tentu saja agama juga ya. Agama, semua masyarakat yang religius. Ya. Keren. Baik. Sebelum kita tutup, barangkali ada terakhir pesan buat Pak Yanto. Ya, mungkin sedikit aja bahwa pengalaman membuktikan ya. Saya 34 tahun bekerja di korporat yang sangat mengandalkan values, integritas, bisnis etik. Bawalah itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu bermanfaat bukan hanya di perusahaan tapi juga di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model karena sudah menghayati values yang kita dapatkan di dalam suatu lingkungan perusahaan. Itu yang saya dapatkan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali. Kita ilmunya banyak, pengalamannya banyak yang bisa kita gali dari Pak Yanto Sianipar. Mudah-mudahan menjadi sharing yang membantu. Terima kasih Pak Yanto sudah Sama-sama, bersedia Mas menjadi Agus. tamu kita kesempatannya luar Integritas biasa. in Action pagi hari ini. Terima kasih.